Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Santika DP. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi tentang koloid. Sebelum membahas tentang koloid, mari kita bahas dahulu tentang sistem dispersi. Sistem dispersi adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya yang ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukurannya, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Mari kita membahas tentang perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Larutan atau dispersi molekuler memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Memiliki contoh seperti larutan gula dan larutan garam. Selanjutnya koloid atau dispersi halus memiliki ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Contohnya seperti sabun, susu, jeli, dan mentega. Kemudian suspensi atau dispersi kasar memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Contohnya seperti campuran kopi dengan air. Jadi dapat disimpulkan bahwa koloid adalah suatu campuran zat yang heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi yang memiliki ukuran 1 sampai 100 nanometer dan medium pendispersi. Sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang ditemukan oleh John Tyndall. Partikel yang berupa molekul atau ion yang berukuran cukup besar dapat menghamburkan cahaya ke segala arah. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat kita amati seperti pada saat di bioskop. Jika asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan lebih terang. Sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Partikel koloid selalu bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag. Gerakan ini dinamakan gerak Brown yang ditemukan oleh Robert Brown. Ini terjadi karena benturan partikel pendispersi ke segala arah. Sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang memiliki manfaat untuk menentukan muatan partikel koloid dan mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Sifat yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat dapat menempel pada bidang penyerapan. Adsorpsi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal seperti penggunaan norit, serbuk karbon untuk menyembuhkan sakit perut, dan proses penjernihan air keruh dengan tawas. Tawas akan terhidrolisis di dalam air dan akhirnya menjadi koloid dan kemudian mengabsorpsi kotoran dalam air. Sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Pada proses ini akan mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid mengendap. Contohnya adalah pembuatan agar-agar. Agar-agar akan mengendap apabila dipanaskan bersama dengan air, kemudian didinginkan karena agar-agar termasuk ke dalam koloid. Selanjutnya yaitu koloid liofil dan koloid liofоб. Koloid liofil suka cairan. Koloid yang dimana terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Contohnya sabun, deterjen, dan agar-agar. Jika medium pendispersi dari liofil adalah air, maka bisa disebut sebagai hidrofil. Selanjutnya koloid liofob, tidak suka cairan.
Koloid yang dimana terdapat gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang cukup lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Contohnya, dispersi emas dan belerang dalam air. Jika medium pendispersi dari liofob adalah air, maka dapat disebut sebagai dihidrofob. Itulah materi tentang koloid yang dapat saya sampaikan. Ternyata, koloid memang tidak bisa terbebaskan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak kejadian di kehidupan kita yang menyangkut tentang materi koloid